Oke, mari kita langsung aja masuk ke pembahasan kita hari ini. Ada ide yang cukup bikin kaget nih dari bab 20 materi Anda. Katanya performa puncak itu bukan soal pakai lebih banyak bagian otak, tapi malah lebih sedikit. Fenomena apa ini? Iya, namanya transient hypofrontality. Dan ini jadi inti dari sains di balik flow yang akan kita bedah. Oke, transient hypofrontality. Persis. Jadi kita nggak cuma ngomongin rasanya enak pas flow, tapi kita lihat sains di baliknya. Apa yang terjadi di saraf, kimianya, jaringan otaknya. Wah, menarik. Biar kita semua, Anda juga yang dengerin, bisa paham gimana sih biologi kita ini bisa bantu dorong kemampuan. Betul, supaya nggak cuma jadi misteri aja gitu. Sip. Kita mulai dari akarnya dulu kali ya. Psikologi flow dari Csikszentmihalyi. Gimana tuh definisinya? Oke, gampangnya flow itu kondisi saat kita ngerasa paling oke dan kinerja kita juga lagi di puncak. Semuanya kayak ngalir aja. Tanpa usaha gitu ya. Fokusnya juga katanya luar biasa. Banget. Fokusnya intens, terus yang unik, kita kayak lupa sama diri sendiri. Suara kritis di kepala itu hilang. Waktu juga rasanya beda. Oh ya, sering denger tuh. Waktu jadi aneh pas lagi asik banget. Nah, itu dia. Dan aktivitasnya sendiri jadi menyenangkan. Nggak perlu imbalan lain. Autotelik namanya. Dan ini bisa dialami siapa aja loh. Universal ya, nggak cuma atlet atau seniman. Nggak. Bisa aja pas Anda lagi fokus banget balas email, itu udah microflow. Sampai yang intens banget kayak olahraga ekstrim, itu macroflow. Kata Csikszentmihalyi, ini kunci kepuasan hidup malah. Oke, jadi kalau diri kita hilang, kritikus internal diam, ini nyambung ke transient hypofrontality tadi ya. Betul sekali. Maksudnya bagian otak depan, korteks prefrontal itu aktivitasnya menurun. Tepat sekali. Korteks prefrontal yang biasanya sibuk mikir logis, merencanakan, sadar diri, itu sengaja dibikin lebih adem. Efeknya apa tuh kalau dia lebih adem? Langsung kerasa. Misalnya persepsi waktu tadi. Bagian otak yang ngitungin waktu jadi kurang aktif. Makanya rasanya masuk ke deep now, fokus penuh di saat ini. Dan itu mengurangi cemas juga dong ya, karena nggak mikirin masa lalu atau depan. Betul banget. Terus area yang memonitor diri kita, kayak si dorsolateral prefrontal cortex, anggap aja supervisor internal yang suka nyalain, itu juga ikutan libur. Haha, supervisornya cuti. Pantes rasanya bebas ya. Iya. Risetnya Charles Lim ke musisi jazz nunjukin itu hasilnya. Ya kebebasan berekspresi, kreativitas lebih liar, lebih berani ambil risiko. Oke, jadi secara struktur ada yang dimatikan. Nah, kalau dari sisi kelistrikan otaknya gimana? Gelombang otaknya berubah juga. Oh jelas berubah. Ada pergeseran. Dari gelombang beta yang cepat, itu kan pas kita lagi mikir keras, waspada, geser ke arah alfa yang lebih lambat. Alfa itu pas lagi santai atau ngelamun gitu ya? Iya, bahkan bisa nyerempet ke theta. Theta ini biasanya pas relaksasi dalam banget atau pas mau tidur. Sering diasosiasikan sama munculnya ide-ide baru, insight. Jadi otaknya lebih tenang, tapi justru bisa akses lebih banyak data gitu. Pengenalan polanya jadi lebih bagus. Kurang lebih gitu. Fokusnya rileks, tapi justru lebih kuat dalam menangkap pola dan informasi. Menarik. Di balik listrik ini pasti ada dalang kimianya juga dong. Neurokimia apa aja yang main? Nah, ini dia bagian yang paling seru. Mungkin ya, ada koktail neurokimia yang dahsyat dilepaskan pas flow. Ada 5 atau 6 jenis. Apa aja tuh? Ada norepinefrin, dopamin, endorfin, anandamida, serotonin. Mungkin oksitosin juga terlibat. Semuanya ini pendorong performa. Koktail performa puncak ya? Efeknya gimana kalau digabung gitu? Wah, efeknya luar biasa. Ini semua kan zat kimia hadiah di otak. Jadi motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri, itu melonjak tinggi. Kita jadi ketagihan sama aktivitasnya. Ada ukuran seberapa besar lonjakannya? Ada data menarik. Studi McKinsey nunjukin produktivitas bisa naik sampai 500% loh pas orang lagi flow. Gila kan? Wow, 500%. Itu banyak banget. Iya. Terus, belajar juga bisa 50% lebih cepat. Ini menurut risetnya DARPA, Badan Riset Pertahanan AS. Karena kimia ini kayak nandain pengalaman itu penting, jadi memorinya lebih kuat. Belajar lebih cepat 50%. Oke, ini beneran ngubah cara kerja biologi kita ya? Belum lagi kreativitas meningkat, karena kita lebih gampang nyambungin ide-ide yang beda. Hambatan mental kayak berkurang, kerja tim juga bisa lebih solid karena ada sifat prososial dari beberapa kimia ini.
Luar biasa sih potensinya. Nah, ini kan ada banyak elemen ya, struktur otak yang adem, listriknya melambat, kimianya meledak. Gimana semua ini kerja bareng dalam jaringan otak yang lebih besar? Nah, ini bagian yang terus diteliti dan kompleks banget. Tapi sederhananya, ada semacam tarian antara 3 jaringan utama di otak. Jaringan apa aja tuh? Ada jaringan salience, ini yang deteksi mana yang penting saat ini. Terus jaringan eksekutif yang jaga fokus kita, sama default mode network. Default mode network. Itu yang biasanya aktif pas kita lagi ngelamun atau mikirin diri sendiri kan? Betul. Nah, soal DMN ini temuannya masih agak campur aduk. Ada riset bilang dia justru aktif pas flow, mungkin ini yang bikin kreatif. Ada juga yang bilang non-aktif. Jadi masih misteri juga ya interaksinya. Intinya sih, saat flow, otak itu kayak nemu konfigurasi jaringan yang paling pas, paling efisien buat tugas yang lagi dihadapi. Konfigurasi unik gitu. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya, flow ini bukan sihir, tapi kondisi biologis yang jelas. Ada hypofrontality, otak depan tenang. Gelombang otaknya melambat. Terus ada koktail kimia yang bikin fokus, termotivasi, kreatif. Persis. Dan intinya, kita pakai lebih sedikit sumber daya otak sadar kita, tapi hasilnya lebih banyak. Efisien banget. Dan ini penting buat Anda yang dengerin. Karena artinya, kita punya semacam peta biologis ya. Betul. Ini ngilangin kesan mistis dari performa puncak. Bukan cuma soal bakat atau hoki, tapi soal gimana kita bisa secara sadar menciptakan kondisi internal yang pas. Buat belajar lebih cepat, kerja lebih efektif, dan ya, merasa lebih puas juga. Tepat. Ini soal memaksimalkan potensi biologi Anda sendiri. Ini benar-benar bisa mengubah cara kita lihat batas kemampuan diri ya. Mungkin sebagai penutup, ada pertanyaan nih buat Anda renungkan. Kalau flow ini beneran bisa mengubah cara kerja otak secara fisik dan kimiawi, batas kemampuan apa lagi sih yang sebenarnya bisa Anda dobrak kalau Anda belajar memicu kondisi ini lebih sering, lebih dalam? Pertanyaan bagus untuk direnungkan.